SA 560. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Tentang peristiwa kemudian itu sendiri, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar audit ini berlaku efektif mulai atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Lalu tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur, yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan peristiwa kemudian. Lalu yang kedua, meminta keterangan dari manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang ketiga, membaca risalah rapat tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Selanjutnya, auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Seorang auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, seorang auditor masih dapat memberikan prosedur audit sebelum tanggal laporan keuangan tersebut diterbitkan. Jadi, jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan tersebut memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Lalu, jika manajemen mengubah laporan keuangan tersebut, maka auditor ini harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain.
Dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan, yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. SA 570. Ruang lingkup. SA ini mengatur tanggung jawab auditor atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, entitas dipandang bertahan dalam bisnis di masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan disusun dalam basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen melakukan likuidasi atau menghentikan operasional. Tanggung jawab penilaian. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat penilaian spesifik atas kemampuan dari entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ada beberapa faktor-faktor relevan dalam pertimbangan penilaian. A. Tingkat ketidakpastian hasil peristiwa atau kondisi meningkat secara signifikan dari hasil yang terjadi. B. Ukuran, kompleksitas, sifat, dan kondisi bisnisnya serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal. C. Setiap pertimbangan masa depan didasarkan atas informasi yang ada. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan pelaporan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material tentang kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang menyebabkan entitas berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi tersebut. Tanggal efektif. Berlaku efektif pada tanggal yang pertama yaitu 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor. Tujuan auditor ada 3, yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tetap ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. B. Untuk menyimpulkan berdasarkan audit yang diperoleh apakah terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. C. Untuk menentukan dampak dari laporan audit. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Maka dari itu, auditor harus memastikan mencakup periode yang sama seperti saat digunakan oleh manajemen, serta mempertimbangkan apakah penilaian manajemen sudah mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh seorang auditor. Dan jika periodenya kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka perlu memperluas periode penilaiannya 12 bulan dari tanggal tersebut. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor perlu bertanya kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya.
Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Jika perusahaan berada pada kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas, maka auditor perlu mengumpulkan bukti audit untuk menentukan apakah terjadi ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Prosedur tersebut adalah: 1. Jika manajemen belum melakukan penilaian atas kemampuan entitas, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian. Kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. 3. Jika entitas telah membuat perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hasil masa depan. Oleh karena itu, auditor bisa melakukan evaluasi terhadap datanya serta menentukan apakah dukungannya itu cukup untuk mengasumsikan perkiraan tersebut. Keempat, mempertimbangkan apakah informasi sudah tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian. Kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen. Kesimpulan audit dan pelaporan. Dengan adanya bukti audit yang sudah didapat, maka auditor dapat menentukan apakah entitas memiliki suatu ketidakpastian material atau tidak. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian diperlukan untuk kerangka menyajikan laporan keuangan wajar yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan sudah wajar. Kedua, itu adalah kerangka kepatuhan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakmaterialan. Di sini terdapat 3 kondisi. 1. Jika auditor sudah menyatakan bahwa asumsi kelangsungan usaha sudah benar, namun ada ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan sudah menjelaskan secara memadai peristiwa yang menyebabkan keraguan atas kemampuan entitas dan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material serta bahwa entitas memiliki kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan aset atau melunasi liabilitasnya. Kedua, jika pengungkapan yang sudah memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor memberikan opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material serta mengarahkan perhatian pada CALK yang mengungkapkan hal berkaitan dengan prosedur audit tambahan. Ketiga, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian yang sesuai dengan SA 705. Berikut ini adalah 4 hal yang dibahas dalam SA 570. 1. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika menurut pertimbangan auditor, suatu laporan keuangan entitas tidak tepat, maka auditor perlu menyatakan suatu opini tidak wajar. Kedua, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen suatu entitas menolak untuk memperluas penilaiannya sesuai permintaan seorang auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Ketiga, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor perlu mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berkaitan dengan peristiwa yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas. Komunikasi tersebut meliputi: 1. Apakah peristiwa merupakan suatu ketidakpastian material? Kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat? Ketiga, kecangkupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Untuk yang keempat, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan persetujuan atas laporan keuangan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika penundaan tersebut dikarenakan peristiwa yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor perlu melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor. Ada standar audit 580.
Ruang lingkup standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit laporan keuangan. Representasi tertulis juga merupakan bukti audit yang penting karena jika manajemen memodifikasi atau tidak memberikan representasi tertulis dapat mengindikasikan kemungkinan adanya isu yang signifikan. Selain itu, representasi tertulis ini lebih dapat mendorong manajemen untuk mempertimbangkan permasalahan dengan teliti dan meningkatkan representasi dibandingkan secara lisan. Namun, representasi ini belum menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat. Fakta bahwa manajemen sudah menyediakan representasi tertulis dengan andal tetap tidak berpengaruh pada bukti audit lainnya tentang pemenuhan tanggung jawab manajemen atau asersi spesifik. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah yang pertama untuk memperoleh representasi tertulis tentang keyakinan bahwa manajemen dan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah memenuhi tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dan kelengkapan informasi bagi auditor. Yang kedua, mendukung bukti audit lain jika dirasa perlu oleh auditor atau diharuskan oleh standar audit lain. Yang ketiga, merespon secara tepat representasi tertulis yang disediakan oleh manajemen dan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau bahkan tidak menyediakan representasi tertulis. Ketentuan untuk standar audit 580. Manajemen yang diminta untuk memberikan representasi tertulis. Auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan hal-hal yang dianggap penting. Individu dapat bervariasi tergantung struktur tata kelola perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Representasi tertulis ini dapat diminta dari direktur utama dan direktur keuangan entitas atau orang lain dalam entitas yang memiliki jabatan setara. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga dapat bertanggung jawab atas laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pihak manajemen dapat memutuskan untuk meminta keterangan pihak lain yang bersangkutan, termasuk aktuaris yang bertanggung jawab untuk perhitungan aktuarial dalam pengukuran akuntansi, staf insinyur yang memiliki tanggung jawab dan pengetahuan khusus tentang pengukuran liabilitas terhadap lingkungan, dan penasihat hukum internal yang menyediakan informasi penting untuk provisi atas tuntutan hukum. Manajemen juga dapat memasukkan kata-kata penekanan bahwa representasi tertulis telah dibuat berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik manajemen, dan auditor dapat menerimanya jika auditor yakin. Selanjutnya, representasi tertulis tentang tanggung jawab manajemen. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Auditor meminta manajemen untuk menyediakan representasi tertulis bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk penyajian yang wajar. Nah, selanjutnya adalah informasi yang disebutkan dan kelengkapan transaksi, di mana auditor harus meminta manajemen untuk menyediakan representasi tertulis bahwa manajemen telah menyediakan informasi relevan dan akses sesuai ketentuan perikatan audit, dan semua transaksi yang dicatat telah disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen dan representasi tertulis, di mana tanggung jawab manajemen harus dijelaskan dalam representasi tertulis sesuai dalam penyusunan pelaporan keuangan dan informasi yang disediakan beserta kelengkapan transaksi atau paragraf 10 dan 11 dengan tanggung jawab yang terdapat dalam perikatan audit. Standar audit ini mengharuskan auditor untuk meminta representasi tertulis. Jika sebagai tambahan representasi lainnya yang diminta tersebut, auditor mempertimbangkan bahwa satu atau lebih representasi tertulis dibutuhkan untuk mendukung bukti audit lain yang relevan dengan laporan keuangan atau satu atau lebih asersi spesifik di dalam laporan keuangan. Auditor harus meminta representasi tertulis lainnya tersebut.
Lalu, tanggal dan periode yang dicakup oleh representasi tertulis, di mana tanggal representasi tertulis harus sama dengan tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Representasi tertulis harus mencakup seluruh laporan keuangan dan periode yang dirujuk dalam laporan auditor. Bentuk representasi tertulis. Representasi tertulis disajikan dalam bentuk surat representasi yang ditujukan pada auditor. Jika perundang-undangan mensyaratkan manajemen untuk membuat pernyataan publik tentang tanggung jawab di mana auditor telah menganggap bahwa pernyataan tersebut menyediakan representasi yang sesuai paragraf 10 dan 11, maka hal-hal relevan tidak perlu lagi dicantumkan dalam surat representasi. Keraguan atas keandalan representasi tertulis dan representasi tertulis yang diminta tidak diberikan. Yang pertama, keraguan atas keandalan representasi tertulis. Auditor harus memikirkan dampak keraguan terhadap keandalan representasi berupa lisan atau tulisan dan bukti-bukti secara umum. Secara khusus, bila representasi tertulis tidak konsisten dengan bukti audit lainnya, auditor harus melaksanakan prosedur audit sebagai usaha menyelesaikan hal tersebut. Jika auditor menyimpulkan bahwa representasi tertulis tidak bisa diandalkan, maka auditor harus mengambil berbagai langkah yang tepat, termasuk menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap opini di dalam laporan auditor berdasarkan SA 705 yang berlaku sesuai dengan paragraf 20. Representasi tertulis yang diminta tidak disediakan. Jika manajemen tidak memberikan satu atau lebih representasi tertulis yang diminta, auditor harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen, mengevaluasi ulang integritas manajemen dan dampak yang mungkin timbul terhadap keandalan representasi, dan yang terakhir adalah mengambil langkah yang tepat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap opini laporan auditor sesuai SA 705 yang berlaku sesuai dengan paragraf 20. Yang terakhir, representasi tertulis mengenai tanggung jawab manajemen. Auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangan sesuai dengan SA 705 jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan mengenai integritas manajemen sehingga representasi tertulis seperti yang ditentukan dalam paragraf 10 dan 11 tidak dapat diandalkan, atau manajemen tidak memberikan representasi tertulis seperti yang ditentukan dalam paragraf 10 dan 11. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.